Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi Pick a Deck reading, fun reading ya, general reading berupa Pick a Deck reading, hasil request dari seorang komentator kita ya, dengan tema mengapa dia blokir diriku tiba-tiba. Oke, mengapa dia tiba-tiba blok diriku. Oke. Tentunya keadaan ini sepertinya semua orang pasti pernah mengalami ya, termasuk jujur saja diri saya juga pernah mengalami ya, diblok seseorang dengan secara tiba-tiba ya. Nah, kita akan mencoba mencari tahu di sini. Oke. Dan di sini ada 3 file ya, dengan 3 simbol dari kiri ke kanan. Deck pertama dengan simbol bintang, deck kedua dengan simbol mahkota, deck ketiga dengan simbol bunga. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi semua orang. Kalau misalnya resonate berarti readingan ini cocok untuk kalian, energi kalian ketarik masuk ke dalam readingan ini. Tapi kalau tidak resonate berarti maaf, kalian belum berjodoh dengan readingan ini. Readingan ini bukan untuk kalian. Oke, bisa jadi readingan ini untuk orang-orang yang terdekat dengan kalian, orang yang kalian pikirkan ya, seperti ya pacar kalian, saudara kalian, teman kalian, tetangga kalian, atau orang tua kalian. Oke. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Oke, dan readingan saya ini timeless dan tidak terbatas gender ya. Laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Oke. Dan sebelumnya saya ingin mengatakan bagi kalian yang barusan hadir di sini, harap di subscribe, like, comment, share ya. Dan perkenalkan channel saya kepada kawan kalian supaya seiring bertambahnya subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang bisa bermanfaat dan membantu diri kalian untuk kedepannya nanti, dimana semuanya juga untuk kalian. Nah, sekarang gunakan intuisi kalian, pilih dengan feeling, firasat, maupun perasaan kalian ya. Kalian lebih tertarik di deck mana, bila perlu di pause dulu videonya. Dan untuk readingan general ya, bisa jadi kemungkinan energinya ketumpah ruah. Oke, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya juga bisa. Jadi kalau mau pilih semuanya juga boleh, tapi ya kalau bisa pilih aja satu. Oke, bisa kita mulai. Sekarang kita masuk ke deck yang pertama. Nah viewers, sekarang kita masuk ke kelompok deck yang pertama ya. Sekarang kita tarik dulu energinya secara keseluruhan. Mengapa dia tiba-tiba blok saya? Oke, kenapa orang yang kalian dilingkan ini, sambil bayangin wajahnya, kenapa orang ini tiba-tiba blok kalian? Oke, dear God, universe, Tuhan mohon beritahu kami tema secara keseluruhan. Kenapa dia tiba-tiba blok diri saya? Bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama dengan simbol bintang, gelas bintang, oke? Mengapa dia tiba-tiba blok diriku? Oke, kita tarik satu kartu tema secara acak. Impasse, kebuntuan. Oke. Sepertinya saya melihat ya dari satu kartu ini, orang yang kalian dilingkan ini sepertinya merasa buntu ya. Dia sudah merasa mentok sekali. Mungkin hubungan kalian tidak ada perkembangan sama sekali, atau kalian pernah bertengkar sehingga dia kehilangan cara untuk bagaimana menghadapi diri kalian ya. Dimana kartu impasse ini juga sebagai pelambang dari putus asa juga. Orang ini sudah putus asa di dalam hubungan ini bersama kalian, sehingga dia memilih untuk blok diri kalian.
Oke, putus asanya karena apa? Mentoknya karena apa ya? Dia sepertinya blok kalian dengan tidak ada jalan lain lagi, oke? Mungkin inilah satu-satunya cara yang terbaik bagi diri dia ya. Kita lihat dulu penjelasan dari kartu tarotnya. Dear God, Universe, Tuhan mohon beri kami penjelasan bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama. Oke, mengapa dia tiba-tiba blok diriku? Bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama dengan simbol gelas bintang. Oke, one more time. Mengapa dia tiba-tiba blok diriku? Oke, penjelasan klarifikasi dari kartu Impes. Tidak ada jalan lain terkecuali dengan cara blok kalian. Nine of Pentacles, di sini ada Earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo, terutama zodiak Virgo, oke? The Hermit, ini adalah zodiak Virgo. Eight of Wands, ini adalah elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Sagittarius, oke? Maaf. Nine of Swords, ini adalah air sign, elemen angin, Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Gemini, oke? Gemini. The Lovers. Oke, dari kartu penjelasan ini, The Lovers ini adalah zodiak Gemini ya. Di sini penjelasan dari kartu Impes ini, orang ini sebenarnya sedang dalam keadaan bingung ya. Dekatnya bersama kalian ini mungkin dia masih bingung, masih labil dan belum tahu ya sebenarnya perasaan terhadap kalian itu sesungguhnya apa gitu. Jadi tujuan dia memblok kalian itu adalah dia ingin the hermit, dia ingin mencari penerangan, ingin menyadarkan dirinya dulu supaya sadar ya. Kenapa selama ini dia begitu dekat sekali dengan diri kalian ya. Di sini ada kartu Nine of Pentacles, di mana orang ini sebelumnya ya adalah seorang yang sangat independen, sangat bebas sekali, oke? Bebas dalam artian petualangan yang positif ya, bukan bebas berarti player sana sini bermain asmara ya, atau bermain cinta gitu ya. Jadi mungkin saja orang ini baru pertama kali dekat dengan diri kalian dan dia bingung, oke? Perasaan apa ini sesungguhnya? Padahal di sini ada kartu The Lovers yang menandakan kalau kalian itu adalah soulmate atau twin flame, oke? Dia itu bingung. Tujuan dia blok kalian itu supaya dia ingin membuat space, jarak dulu dengan kalian. Bisa ngerti kan? Membuat jarak dulu. Mungkin selama ini kalian terlalu memojokkan dia atau terlalu mendesaknya sehingga dia tidak memiliki waktu untuk menyadari dirinya, perasaannya sendiri. Oke? Dan sementara dia memblokir diri kalian, di sini ada Eight of Wands. Sesungguhnya yang tanpa dia sadari, dia telah jatuh cinta terhadap kalian. Dia telah memiliki perasaan kepada kalian. Tapi di sisi lain, dia tidak pernah menyangka
kalau dia jatuh cinta kepada diri kalian. Dan ini sepertinya di luar ekspektasi dari dirinya itu. Bisa dimengerti kan? Sesuatu yang tidak pernah dia harapkan sama sekali kalau sampai jatuh cinta kepada kalian. Padahal Eight of Wands ini juga simbol dari pertemuan jatuh cinta pada pandangan yang pertama ya. Di sini dikatakan kalau orang ini sesungguhnya awal mulanya saat bertemu dengan kalian ini sudah merasakan jatuh cinta. Sudah memiliki perasaan tapi dia tidak sadar kalau dia mencintai kalian. Mungkin saja di sini kartunya kelihatan jelas sekali ya kalau kalian ini yang memilih deck kelompok pertama ini masih dalam tahap PDKT, pendekatan. Dia tidak pernah menyangka kalau selama ini dia yang begitu independen, dia yang begitu bebas, tapi tiba-tiba bisa mencintai seseorang. Dia tidak pernah menyangka perasaan apa ini yang ada pada dirinya. Sementara kalian mungkin saja terus saja mendekatinya, memojokkan dia ya, sampai dia tidak memiliki jalan lain lagi ya, kecuali memilih untuk menghindar dari diri kalian dulu, untuk menyadarkan diri kalian. Oke? Dan di sini, di kedepannya nanti, saat dia blok kalian, semakin dia bertahan, dia akan semakin Nine of Swords. Dia akan semakin stres, overthinking. Oke? Semakin stres. Perasaan apa ini? Oke? Ini kartu yang sangat bagus sekali. Oke? Malahan saya ingin mengucapkan selamat ya bagi kalian yang memilih deck kelompok pertama ini. Kalian telah menemukan jodoh dan twin flame kalian. Dan twin flame kalian, jodoh kalian ini tidak pernah menyadari kalau kalianlah jodoh mereka yang sesungguhnya. Makanya dia blok kalian untuk mencari ruang supaya bisa menyendiri, bisa merenung, bisa berpikir, oke? Bisa mencari solusi, jalan keluar untuk menyadari perasaan apa ini yang sedang melanda dirinya. Sementara semakin hari dia sudah semakin galau, apalagi untuk kedepannya ini ya, dia semakin galau saja di saat dia blok kalian. Tapi ini ada kemungkinan kalau hasil akhirnya ini the lovers. Ada kemungkinan dia membuka bloknya kembali di saat dia sadar. Tapi dari kartu yang mendominasi di sini ya, Nine of Pentacles, sepertinya tidak begitu cepat ya, karena orang ini masih butuh waktu untuk berpikir, menyadari dirinya terlebih dahulu, mencari solusi, mencari jalan keluar. Oke? Makanya di sini ada Impulse ya. Impulse dengan kartu The Hermit ini sama ya. Seorang yang sedang menyendiri, dia ingin menyendiri dulu, ingin menyadari dirinya sambil memegang sebuah lampu ya. Mungkin orang ini sedang bertanya-tanya kepada dirinya, perasaan apa ini ya? Padahal kalau hal yang tidak pernah ia sadari, sesungguhnya awal mula saat bertemu dengan kalian, dia telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Di saat dia pertama kali melihat diri kalian. Dan di masa depan ini, dikatakan Nine of Swords, kartu yang menggambarkan kegalauan, stres, overthinking, berpikir yang terlalu berlebihan, rasa cemas, khawatir yang terlalu berlebihan. Kalau saran dari saya mengenai keadaan seperti ini, biarkan saja dia, oke? Biarkan dia semakin stres, semakin galau, dia akan semakin khawatir kalau takut kalian akan direbut nanti ke depannya. Maka saat stresnya sudah melanda, maka akhirnya dia akan menyadari kalau sesungguhnya dia telah mencintai kalian, telah memiliki perasaan terhadap kalian. Dan saya lihat yang baru PDKT ini sepertinya bakalan jadian ya di sini ya. Selamat ya, kalian telah menemukan twin flame atau soulmate yang sejati bagi diri kalian. Memang twin flame ataupun soulmate yang sejati itu tidak gampang untuk jadian. Pasti diawali dengan permasalahan yang ada, kalau tidak berkenalan dulu, PDKT dulu, yang pastinya membutuhkan waktu. Dan di sini kartu Impulse ini menggambarkan mungkin kalian tidak memberinya waktu untuk berpikir dan terus memojokkan dia. Mungkin saja saya bisa mengerti ya ini ya. Mungkin saja kalian lebih sadar akan perasaan kalian. Sedangkan dari dia, orang yang kalian dealingkan ini, masih belum sadar karena selama ini mungkin orangnya terlalu polos,
terlalu lugu dan pikirannya hanya selalu terkonsentrasi lurus ke pekerjaannya, ke rutinitasnya saja, oke? Dimana yang dia pikirkan ini hanya mencari uang, oke? Kebebasan, independen, mandiri, sesuatu yang bisa membuat hidupnya bebas, bahagia, tapi tidak disangka kalau dia telah terikat asmara, perasaan. Dia karena secara tidak sengaja dia telah bertemu dengan soulmate-nya. Ditambah dengan kalian yang telah sadar, kalian mungkin nge-push dia, oke? Mendesak dia sehingga dia tidak punya jalan lain untuk menghindari kalian. Dia terpaksa memblokir diri kalian terlebih dahulu untuk berpikir, menjernihkan pikirannya supaya untuk menyadari perasaan apa yang sedang melanda diri dia ini, oke? Dan semakin berpikir, dia akan semakin stres, overthinking untuk kedepannya, semakin galau, dan saat itu dia akan membuka blokirnya terhadap kalian. Dan mungkin saja saat itu dia akan datang untuk menembak kalian, menyatakan perasaan cintanya kepada kalian. Tapi saran saya mohon bersabar ya, ditunggu. Jangan terlalu mendesak seseorang, oke? Kalian mesti memberi orang tersebut waktu untuk berpikir. Segala sesuatu di muka bumi ini pasti membutuhkan proses ya. Apalagi the real twin flame yang sejati, soulmate yang sejati, pasti sangat membutuhkan waktu, oke? Sangat membutuhkan proses, oke? Kita lihat saran dan pesan dari universe. Dear God, Tuhan, mohon beri kami saran, pesan, dan nasihat apa yang harus kami lakukan terkait dengan orang yang memblokir kami secara tiba-tiba ini. Mohon beri kami satu kartu yang diambil secara acak bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama dengan simbol gelas bintang. Apa yang harus kami lakukan? Saya ambil satu kartunya secara acak. Prioritize. Oke, Archangel Metatron. Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you to get organized and motivated. Oke? Untuk sementara kartu saran ini dikatakan seperti apa yang saya sarankan ini ya. Prioritaskan hidup kalian dulu. Jangan pedulikan orang ini. Orang ini sedang membutuhkan waktu. Kalian harus memberinya waktu untuk berpikir, untuk menjernihkan pikiran, untuk menyadari dirinya sendiri, perasaannya sendiri. Jadi, Archangel Metatron menyarankan fokus kepada prioritas tertinggi kalian. I will help you to get organized and motivated. Oke, Archangel Metatron akan menolong kalian untuk memperbaiki dan memotivasi, oke? Dan di sini Archangel Metatron menyuruh kalian untuk fokus saja terhadap diri kalian sementara membiarkan orang ini berpikir. Jangan terlalu terburu-buru. Prioritaskan diri kalian terlebih dahulu. Cintai diri kalian terlebih dahulu. Seperti ya, maaf kata, permaklah diri kalian, rawatlah diri kalian sebaik mungkin supaya saat dia kembali nanti dia menemukan kalian semakin menawan, semakin mempesona, oke? Semakin dia sadar kalau selama ini dia telah berbuat kesalahan, selama ini dia telah menemukan pasangan sejati, soulmate ataupun twin flame bagi diri dia yang dia tidak sadari. Tapi kalian mesti bersabar ya di sini ya, sangat bersabar memberinya waktu. Orang ini membutuhkan waktu untuk berpikir. Makanya dia memblokir diri kalian karena mungkin dia masih belum siap untuk yang namanya hubungan. Sementara kalian yang sudah sadar selalu mendesaknya, oke? Mungkin saja kalian selalu mendesaknya, selalu mengekorinya, selalu me-WA dia untuk mengajak dia ngobrol ya, sehingga dia merasa jadi panik sendiri ya.
Jadi di sini dikatakan tenangkan diri kalian, prioritaskan hidup kalian terlebih dahulu. Oke, rawatlah diri kalian, mempercantik, memperindah, memperganteng diri kalian terlebih dahulu. Oke, supaya saat dia kembali nanti dia semakin sadar kalau dia telah menemukan soulmate, kalau selama ini dia telah jatuh cinta kepada diri kalian. Oke, kalian tahu kan, ibaratnya saya ambil contoh ya dari sebuah telenovela Betty La Fea. Oke, nah si pria tersebut tidak sadar kalau dia jatuh cinta kepada si Betty La Fea tersebut, dan akhirnya selama masa perpisahan jeda tersebut, pria tersebut baru menyadarinya, dan semasa perpisahan tersebut si Betty La Fea mempercantik dirinya hingga akhirnya saat bertemu kembali si pria tersebut bukan hanya sekedar menyadari kalau dia telah jatuh cinta saja, maka saat itu pria tersebut langsung tergila-gila dan terobsesi kepada dia. Oke? Selamat ya yang memilih deck kelompok yang pertama ini. Ingat pesan saya dan selalu banyak berdoa. Oke? Doa saya yang terbaik buat kalian. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Tanpa menunggu, kita langsung melihat apa kartu temanya. Dear God, Universe, Tuhan, mohon beritahu kami tema secara keseluruhan bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama dengan simbol gelas mahkota. Maaf ya, saya lupa ganti gelas mahkota. Kenapa dia tiba-tiba blokir diriku? Mengapa dia tiba-tiba blokir diriku? Untuk viewers yang memilih deck kelompok kedua ini, saya ambil satu kartu secara acak. Trickery. Haha, trickery. Ini adalah trik. Oke? Trik. Saya punya firasat di sini dari trickery ini ya, trik ya. Akal-akalan supaya kalian kalang kabut. Maaf ya, ini istilah Medan atau istilah dari Sumatera Utara. Orang Medan suka mengatakan supaya kalian kalang kabut, supaya kalian panik dan mencari-cari dia. Oke? Ini adalah trik. Dari satu kartu ini saya sudah bisa mengatakan jangan terpancing. Oke? Ini adalah trik dari dia supaya kalian merasa panik, kalang kabut ya. Saat panik, kalian akan terus mencari dirinya, sibuk menstalking dirinya, atau sibuk memantau dia, sibuk bertanya tentang kabar dia kepada kawan-kawan kalian. Oke? Kalau ada dari kalian yang melakukan hal seperti ini, saran saya langsung hentikan saat itu juga. Ini adalah trik dari dia. Jangan sampai jatuh ke dalam taktik dia, oke? Supaya orang ini ingin dikejar-kejar oleh diri kalian, oke? Cara yang luar biasa licik sekali ya ini ya. Ini adalah jebakan ya ini ya. Jebakan Batman ini rupanya. Kita lihat saran penjelasan. Dear God, Universe. Dear God, Universe, Tuhan mohon beri kami penjelasan kepada viewers who pick and choose deck number 2 with tiara or crown glasses as a symbol. Tiara, gelas mahkota. Kenapa dia tiba-tiba blok diriku? Penjelasan dari kartu trickery. Oke? Hati-hati. Jangan kemakan jebakan Batman di sini. Orang ini licik sekali. Ternyata ini adalah taktik ya. Istilah orang Medan atau istilah orang Medan yang gaul mengatakan tete ani. Oke? Maaf kata ya. Tete ani, taktik. Oke? Supaya berbalik, situasinya berbalik, kalian yang mengejar-ngejar dirinya. Oke, Ace of Swords ini adalah elemen angin dari 3 zodiak ya sekaligus.
Libra, Aquarius, Gemini. Nah, apa saya bilang? Ya kan? Five of Swords. Dia ingin menundukkan kalian. Five of Swords itu adalah elemen angin juga. Libra, Aquarius, Gemini. Terutama zodiak Aquarius di sini, oke? Nanti saya jelaskan hal yang tidak terduga yang akan terjadi. Two of Wands. Oke. Two of Wands. Ini adalah elemen api dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Aries. Masa depan Ten of Swords. Ini zodiak elemen angin lagi ya yang mendominasi di sini ya, air sign ya. Zodiak Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Gemini atau Gemini, oke? King of Wands. Oke, King of Wands ini adalah elemen api dengan zodiak Libra, Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Leo di sini. Nah, di sini terlihat dengan sangat jelas ya. Kartu Five of Swords ini adalah ego yang sangat tinggi sekali. Orang ini mungkin pernah berbuat kesalahan kepada kalian, tapi dia tidak ingin mengakui kesalahannya. Ini adalah trik dari dia. Oke? Sangat sepadan sekali dengan kartu Five of Swords, trickery. Jebakan Batman buat kalian. Oke? Supaya kalian kalah di dalam permainannya, supaya kalian tunduk dan supaya kalian kalang kabut, panik. Oke? Dan terus mencari-cari dia. Oke, di sini ada Ace of Swords, di mana ada kebenaran yang terungkap. Oke, di sini mungkin saja orang ini memiliki krisis kepercayaan diri ya. Dia tidak berani mengakui apa yang menjadi perasaannya kepada kalian, sehingga dia lakukan trik seperti ini supaya kalian yang mengejar-ngejar dia supaya berbalik, arahnya berbalik, supaya kalian yang menyatakan cinta kepada dirinya, oke? Supaya kalian yang menembak dirinya, oke? Tapi sesuatu hal yang tidak dia sadari, di luar kesadarannya, orang ini yang membuat jebakan, trap, oke? Yang membuat trik seperti ini. Orang ini yang terjebak di dalam jebakannya sendiri, terjebak di dalam permainannya sendiri. Sesuatu hal yang tidak disadari, oke? Makanya saran dari saya supaya kalian jangan mencari orang ini. Karena sementara kalian tidak mencari orang ini, sementara kalian diamkan saja, orang ini yang akan kebingungan di sana. Padahal tujuannya adalah orang ini ingin membuat kalian bingung ya. Ingin membuat kalian panik, bingung dengan segala ego dan gengsinya itu untuk menaklukkan diri kalian. Tapi caranya itu sangat salah sekali ya. Saya merasakan dari kartu ini kalau kalian memang tidak ada kesalahan sedikit pun yang kalian perbuat ya. Orang ini ingin kalian merasa terbunuh di dalam perasaannya. Semakin hari semakin kalang kabut, semakin panik, semakin kebingungan. Tapi akhirnya apa yang dia alami, jebakan ini berbalik kepada dia yang terbunuh sendiri oleh jebakan yang telah disusunnya. Oke? Seiring kalau kalian diamkan saja untuk kedepannya, dia yang akan terpuruk sendiri. Ibaratnya beban itu, pedang itu, kalian yang berbalik tancapkan ke diri dia sendiri, oke? Dia yang menyusun rencana, dia yang menggali lubang, tapi dia sendiri yang jatuh ke lubang yang sama, oke? Lubang yang digalinya sendiri, oke? Yang ada orang ini, King of Wands,
hanya akan semakin passionate, akan semakin bergairah saja terhadap diri kalian ini. Kalau kalian membiarkannya ya, kalau kalian mendiamkannya saja, oke? Dia akan semakin penasaran. Dia akan semakin bagaimana ya, merasa tertantang sekali, oke? Kalau kalian diamkan saja. Saran saya di sini ya, jangan pernah mencari orang itu, hilangkan kebingungan kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini, viewers, ya. Orang ini memang dari kartu Ace of Swords ini adalah memutuskan secara sepihak. Tapi dia memutuskan secara sepihak itu dengan egonya ya, yang tanpa berpikir panjang. Five of Swords ini adalah kemenangan yang hampa. Dia ingin menang atas diri kalian, tapi kemenangan yang diraihnya itu apa? Hampa, tidak ada merasakan kebahagiaan yang ada. Dia hanya menjadi kebingungan dan terbunuh di dalam perasaannya sendiri. Oke, ada Ten of Swords di sini, 10 pedang. Dia yang menyusun rencana, tapi dia yang kemakan sendiri oleh taktik yang dia susun. Dia yang menggali lubang, dia yang jatuh sendiri ke dalam lubang yang dia gali. Oke, akhirnya dia menjadi semakin penasaran terhadap diri kalian. Tapi dengan catatan, ingat itu. Ingat pesan saya ya, guys. Oke, viewers. Jangan pernah mencari orang ini. Karena orang ini akan terpuruk sendiri, akan kebingungan sendiri. Oke? Dia akan merasa sedih dan galau sendiri. Dia akan down sendiri. Bahkan hidupnya akan menjadi putus asa, galau, sedih ya. Merasa jatuh, kesepian, tidak ada seorang pun yang perhatikan dia ya. Dan saat itu juga dia barusan akan semakin memiliki passionate, gairah terhadap diri kalian. Maka orang ini perlu dikasih sedikit pelajaran ya, viewers, oke? Biarkan dia memakan jebakannya sendiri, oke? Jebakan yang telah dia susun sendiri terhadap diri kalian, supaya kalian panik, kalang kabut, dan kebingungan. Oke, tanpa dia sadari kalau kalian bisa mencari tarot reader untuk mendeteksi energi dia, apa yang menjadi tujuan dibalik pikiran dan hatinya itu. Dan sekarang terdeteksi kalau ini hanyalah trik, taktik, oke, dari dia, supaya berbalik. Kalian yang mengejar-ngejar dia, kalian yang kebingungan, kalian yang panik, kalian yang jatuh, kalian saat itu yang berbalik mengejar-ngejar dia, memohon-mohon kepada dia untuk kembali dengan cara memutuskan sepihak dirinya itu. Dan akhirnya setelah kalian melihat readingan ini, kalian barusan tahu kalau ini adalah trik, akal-akalan dari dia saja, supaya ingin membuat kalian panik, bingung, dan berbalik mengejar-ngejar dia. Oke? Maka itu ada Five of Swords, kemenangan. Dia ingin memenangkan diri kalian. Tapi apa gunanya kemenangan dari Five of Swords ini? Kemenangan itu tidak membawa hasil yang memuaskan, tidak membawa kebahagiaan dari dirinya. Yang ada berbalik, dirinya yang kebingungan sendiri, dirinya yang terpuruk, jatuh, galau sendiri. Dan saat itu hasil akhirnya ada King of Wands. Perasaannya akan menjadi lebih bergejolak terhadap diri kalian. Mungkin saja karena penasaran terhadap diri kalian, karena kalian tidak bisa ditundukkan dengan begitu mudahnya oleh diri mereka. Oke, Dear God, Universe, kita lihat saran dulu. Tuhan, mohon beri kami saran, pesan, dan nasihat darimu ya Tuhan. Bagi viewers yang memilih deck kelompok kedua dengan simbol gelas mahkota, apa yang harus kami lakukan dengan orang yang trickery ini, yang menyusun rencana taktik ini. Oke, saya tarik satu kartu energinya secara acak. Claircognizance, Archangel Uriel. Pay attention to thoughts and ideas that come to you, as they are answered prayers.
Oke, di sini di kartu saran dari semesta ini ya, dikatakan mungkin kalian panik ya, sehingga kalang kabut ya, ada sebagian dari kalian yang menjadi uring-uringan, maaf ya. Jadi di sini dikatakan bukalah pikiran kalian, pikir secara jernih, secara logika dari diri kalian itu. Oke, kalian akan menemukan jalan keluar. Mungkin di sini ya, SD answer prayers. Oke, di sini kalian mungkin saja banyak berdoa ya. Mungkin kalian tidak menyangka kenapa dia blok saya secara tiba-tiba ya. Dan di sini sepertinya dari malaikat universe menjawab kalian kalau doa kalian terjawab melalui readingan ini. Kalian menemukan ide, pikiran yang bijaksana, yakni seperti apa yang saya katakan tadi. Biarkan saja dia meresapinya, biarkan saja dia kebingungan. Karena kalian di sini mungkin saja terpuruk, sedih, merasa down ya, ketika dia blok kalian secara tiba-tiba. Tapi hilangkan rasa sedih kalian, rasa kebingungan kalian itu. Di saat kalian menghilangkan semua itu dari diri kalian, maka itu ibaratnya kalian telah melemparkan kembali segala trik yang dia susun, segala jebakan Batman yang dia susun untuk kalian itu kembali kepada dirinya, sehingga dia yang terjebak di dalam jebakan yang telah dia susun sendiri. Oke? Makanya dikatakan pay attention, mohon perhatian untuk berpikir dengan sangat jernih sekali ya. Mungkin kalian di sini mungkin saja sedang galau, sedang merasa penasaran sehingga uring-uringan. Jadi ide-ide itu tidak timbul di dalam diri kalian. Tapi setelah kalian mengetahui adanya keadaan seperti ini, maka ide yang cemerlang akan datang kepada diri kalian. Yakni seperti apa yang saya bilang, acuhkan saja dia itu. Oke? Acuhkan saja, tinggalkan dia. Oke? Tidak perlu khawatir, tidak perlu diperhatikan, karena orang ini untuk kedepannya akan mencari kalian di saat dia sudah menemukan titik buntu atau mentok ya, dimana dia sudah kebingungan sendiri ya. Mungkin orang yang kalian dealingkan ini adalah seorang yang sangat charming, sangat ganteng, sangat cantik, sehingga dia menjadi primadona ataupun kayak selebritis di dalam kalangan sosialnya terhadap kawan-kawannya itu ya, sangat populer sekali ya, sehingga mungkin malu atau ego atau gengsi bagi dirinya itu untuk mengejar-ngejar seseorang, seperti kata yang pernah dilontarkan oleh orang-orang di tahun 2019 dulu ya, maklum anak sultan tidak tahu bagaimana cara memohon-mohon kepada orang. Inilah orang ini. Biarkan saja. Kalian cintai diri kalian, gunakan akal sehat kalian, pikiran kalian, ide-ide cemerlang kalian dengan cara perhatikan diri kalian, rawatlah diri kalian sebaik mungkin supaya kalian tampak jauh lebih mempesona dibandingkan orang tersebut. Maka orang ini akan menyesal habis-habisan di saat bertemu dengan kalian nanti. Oke? Tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk, maaf kata, jual mahal seperti ini ya. Orang yang kalau jualnya mahalnya itu sudah melewati batasan atau limit, akhirnya orang tersebut jadi tidak laku sama sekali. Oke? Udah kelewat jual mahal ya. Ini orang ya. Egonya, gengsinya sudah terlalu tinggi sekali ya. Mentang-mentang karena dia itu mungkin populer di kalangan sosialnya, kalangan perkumpulan kawan-kawannya selama ini ya, sehingga mungkin saja dia memanfaatkan kegantengannya, kecantikannya itu ya untuk menyombongkan dirinya, untuk egonya, untuk gengsinya, kalau dirinya itu tidak pantas untuk mengejar-ngejar seseorang, maunya dirinya itu dikejar oleh orang, tidak peduli
Yang mengejarnya itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi saran saya jangan kalah di dalam taktik ini. Pay attention to thoughts. Berpikirlah, hati-hati di dalam berpikir kalian. Berpikirlah secara jernih, secara tenang. Karena ide-ide yang cemerlang itu akan muncul dengan cara merawat diri kalian, mempercantik diri kalian, memperganteng diri kalian dengan busana yang rapi, yang bagus ya. Maka di saat itu kalian telah mengalahkan trik dari dia, taktik dari dia. Mungkin saja di saat bertemu kembali dia melihat kalian begitu mempesona, maka orang ini akan jatuh dengan sendirinya, akan kebingungan dengan sendirinya. Ibaratnya jebakan yang dia susun untuk kalian supaya kalian galau, supaya kalian terpuruk, jatuh, kebingungan dan panik. Malah semuanya itu seperti karma yang akan berbalik kepada dirinya, yang akan datang menimpa dirinya di saat itu. Tapi dengan catatan kalian mesti melakukan apa yang kartu saran ini katakan, oke? Dan bagi diri kalian yang berpacaran, mungkin hanya sedikit pertengkaran dan orang ini sangat memiliki ego dan gengsi yang sangat tinggi, sangat childish, sehingga masalah sepele saja memutuskan diri kalian itu. Oke, mungkin saja dikarenakan dia merasa sok cakep, sok ganteng, sok cantik. Oke, jangan kalah. Kalian lebih cantik, kalian lebih indah, kalian lebih mempesona. Di kartu saran ini mengatakan, gunakan pikiran kalian, perindah diri kalian. Maka saat melihat diri kalian di sosial media, foto kalian di mana kalian sudah tampak dengan jauh lebih cantik, tampak berbeda sekali, orang ini akan menyesal, terpuruk, jatuh dan sedih sendiri, menyesali perbuatannya sendiri. Oke, tidak ada kata-kata jual mahal atau anak sultan, nggak pandai memohon-mohon kepada orang supaya bisa menyusun taktik agar kalian memohon-mohon kepada dia. Kembalikan semua ini kepada dia, biar dia kembali memohon-mohon kepada diri kalian. Oke? Ini untuk deck kelompok yang kedua. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, inilah deck kelompok yang terakhir. Kelompok yang ketiga dengan simbol gelas bunga. Oke? Vas bunga mini. Kita lihat satu kartu tema secara keseluruhan. Mengapa dia blok diriku? Secara tiba-tiba, tanpa alasan, atau mungkin karena hal yang sepele saja, pertengkaran kecil saja, dia tiba-tiba blok diriku dengan tanpa segan-segan. Oke, Dear God, Universe, Tuhan, mohon beritahu kami viewers yang memilih deck kelompok yang ketiga tema secara keseluruhan. Mengapa dia tiba-tiba blok diriku dengan tanpa alasan, dengan tiba-tiba, atau hanya karena alasan yang sepele saja? Mohon beritahu kami satu tema gambaran secara keseluruhan. Saya tarik satu kartunya secara acak. Impartiality. Di sini kartu impartiality. Seorang yang sedang mengambil dua ember ya, atau dua bakul. Saya tidak tahu ini bahasanya apa ya. Berarti pertanda orang ini dilema di antara dua pilihan. Oke? Mungkin saja ada orang lain yang saya rasakan yang sedang mendekati dia, ataupun kalau orang ini telah berhubungan dengan diri kalian, pasti hubungan kalian, entah kenapa firasat saya mengatakan kalau hubungan kalian masih terjalin belum lama ya, ada orang lain yang datang ke dalam hidupnya sehingga membuat dia bingung, ingin memilih yang mana, ingin memilih orang tersebut atau ingin memilih diri kalian. Oke, kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot. Impartiality. Apa yang membuatnya bingung di antara dua pilihan? Ketidakberpihakan, keadilan, atau bisa jadi orang ini sudah berkeluarga ya. Orang yang kalian dilingkan ini sudah berkeluarga, sehingga dia bingung
ingin membagi waktunya untuk kalian atau untuk keluarganya, untuk pacarnya di sana ya. Semuanya ini sepertinya berat sebelah bagi dirinya itu. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who key and choose that number 3 with flower glasses as a symbol. Kenapa dia tiba-tiba blok diriku? Baik secara tiba-tiba ataupun secara sepele, masalah sepele saja. Dia tiba-tiba blok diriku tanpa alasan, oke? Kita tarik kartunya secara acak. Di sini ada The World. The World itu adalah planet Saturnus ya. Planet Saturnus itu sepertinya didominasi oleh Capricorn, oke? The World. Kedua, Two of Pentacles. Oh ya, di sini sudah terlihat dengan jelas ya. Orang ini sulit untuk membagikan waktunya. Mungkin saja dia sudah memiliki keluarga di sana, ya. Two of Pentacles itu adalah elemen tanah. Elemen tanah dengan zodiak Capricorn, Taurus, and Virgo, terutama Capricorn di sini. Capricorn di sini, oke? Dia sulit, juggling dia, oke? Di antara dua pilihan yang sulit, ingin memilih pekerjaannya atau lebih memilih kalian, ingin memilih keluarganya atau lebih memilih diri kalian, ingin memilih pacarnya di sana atau ingin memilih kalian, oke? Dia, orang ini kebingungan sebab dia telah memiliki dunianya di sana, oke? Mungkin saja pacarnya ya, karma atau judgment. Judgment itu adalah fire sign ya. Fire sign itu Aries, Leo, Sagittarius. Oke? Dan kartu keempat di masa yang akan datang, The Emperor. The Emperor ini adalah zodiak Aries. The Dead, Scorpio. Oke, zodiak Scorpio. Nah, sangat jelas sekali ya, di sini dikatakan mungkin saja orang itu sudah memiliki keluarga atau sudah memiliki anak di sana. Sebelumnya mungkin saja orang ini tidak pernah menceritakannya kepada diri kalian, ya. Sehingganya kehadiran diri kalian ini, kalau mau dibilang perasaannya, ya saya lihat dia juga memiliki hati dan perasaan suka terhadap diri kalian. Tapi dia bingung, ingin memilih keluarganya di sana atau lebih memilih kalian. Tapi seandainya kalau orang yang kalian dilingkan ini masih belum memiliki keluarga, maka orang ini sangat menikmati dunianya, di mana dia ingin lebih berkarir terlebih dahulu dan dia mungkin saja belum siap untuk berhubungan, menjalin hubungan dengan seseorang. Mungkin saja jugglingnya itu antara dia memikirkan kalian atau dia lebih memilih pekerjaannya, mencurahkan pikirannya, perhatiannya terhadap pekerjaannya. Ada kartu judgment di sini. Fire sign. Oke, judgment adalah karma atau keputusan juga bisa ya di sini ya. Judgment itu adalah keputusan di mana dia ingin memutuskan, tapi orang ini merasa bingung ya. Ingin memilih mana di antara dua pilihan, ingin dari dua pilihan, dari impartiality, terlihat sangat jelas dengan kartu juggling ini ya, dua ini ya, kartu ini. Dia ingin memilih yang mana. Tidak mungkin sepasang kaki kita ini menginjakkan diri ke atas dua perahu sekaligus, oke? Sepasang kaki kita ini hanya mampu menginjakkan satu perahu, tidak mampu membagikan satu kaki di satu perahu sedangkan satu kaki lainnya di perahu lainnya. Ini tidak mungkin sekali, oke? Dan maaf kata ya, kalau saya boleh jujur ya, bagi yang memilih deck kelompok ketiga ini, orang ini lebih memilih keluarganya di sana atau lebih memilih pacar kekasihnya di sana atau lebih memilih pekerjaannya di sana. Ada kartu Emperor ya, di sini ada anak-anak lagi, di mana dia sebelum memblokir diri kalian itu, dia telah memikirkannya baik-baik.
kalau hubungan ini tidak bisa dilanjutkan. Oke, makanya ada kartu The Dead ya, yang berdampingan dengan kartu The Emperor ini ya, dimana dia memikirkan sudah sebaik-baiknya untuk mengakhiri, mengendingkan, mengkat hubungan ini dengan kalian. Sorry to say, maaf ya, yang memilih deck ketiga ini ya, dia telah memiliki dunianya sendiri di sana. Oke, dia telah memiliki keluarganya, atau mungkin ada pekerjaan yang dia tidak bisa lepaskan. Dia lebih mencintai pekerjaannya sehingga sulit membagikan waktu antara pekerjaannya dengan kalian, sulit membagikan dirinya dengan keluarganya ataupun dengan diri kalian, sehingga akan ada keputusan yang dibuat. Dan keputusan dari judgment ini adalah keputusan di mana dia akan memutuskan dengan ya, ada perasaan bersalah juga ya yang saya rasakan di sini ya. Ada perasaan bersalah juga di dalam dirinya itu ya. Tapi bagaimanapun otaknya, pikirannya yang bermain secara logika kalau hubungannya dengan kalian ini tidak bisa dipertahankan lagi. Mungkin saja toxic ya hubungan kalian ya, atau sudah tidak worth it lagi ya. Hubungan kalian bersama kalian tidak resmi lagi, sehingga dia memilih untuk mengendingkan hubungan ini. Bisa kalian pahami ya, bisa kalian maklumi, oke? Kita lihat kartu saran nasihat dari universe. Dear God Universe, Tuhan mohon beri kami saran, pesan, dan nasihat-Mu kepada viewers yang memilih deck kelompok yang ketiga ini. Apa yang harus kami lakukan terkait suasana impartiality ini? Membagikan waktu, tidak bisa membagikan waktu secara adil ini dari orang tersebut. Saya tarik kartunya secara acak. Compassion. Compassion itu adalah kasih sayang, oke? Nah, di satu kata compassion ini, kasih sayang. Kalau kalian memang benar-benar menyayanginya, kalian mesti ingat kalau cinta itu tidaklah mesti memiliki, oke? You must set them free, oke? Kalian mesti melepaskan dia, membebaskan dia, oke? Cinta itu tidak mesti memiliki. Apa gunanya cinta itu kalau hubungan yang terikat, misalnya bersama diri kalian, hanya membawa kesengsaraan di dalam batin dia ya. Archangel Zadkiel, soften your heart with respect to this situation. Kan, lembutkan hati kalian dengan cara menghormati situasi dan seperti ini. Dengan cara kalian bisa menghargai situasi yang sudah toksik seperti ini, itu sama dengan kalian bisa menghargai diri kalian sendiri. And all the people involved, including yourself. Termasuk semua orang yang ada di lingkungan kalian, termasuk including yourself, termasuk diri kalian sendiri. Oke? Apa yang saya katakan? Lepaskan orang ini. Hubungan ini sudah tidak worth it lagi. Hubungan ini tidak sehat lagi. Oke? Lembutkan hati kalian supaya kalian sadar dengan kasih sayang, compassion, melembutkan diri kalian. Cobalah untuk menyadari diri kalian. Cinta itu, kasih sayang itu tidak mesti untuk memiliki. Oke? Respect, hormatilah situasi dan kondisi seperti ini. Hargailah situasi dan kondisi seperti ini, di mana situasi dan kondisi sudah tidak memungkinkan lagi hubungan ini terjalin dan harus diakhiri. Makanya orang ini memblokir diri kalian. Oke? Dan untuk kalian yang memilih deck yang ketiga ini, hormatilah atau respectlah, hargailah situasi dan kondisi ini dengan cara menghargai diri kalian. Hargailah orang-orang di sekitaran kalian, masukkan untuk diri kalian, lepaskan dia dengan cara lembutkan hati kalian. Jangan keraskan diri kalian, jangan kekeh, jangan bersikukuh lagi untuk terus-terusan ngotot ingin memiliki orang tersebut. Oke? Karena compassion, cinta, kasih sayang yang sesungguhnya itu
tidak mesti memiliki. You must set them free, oke? Set them free. Bebaskan mereka. Itu sama dengan membebaskan diri kalian. Oke? Dengan adanya kasih sayang, di mana kalian menyadari adanya kasih sayang di dalam hati kalian yang lembut itu, maka kalian otomatis akan merespek, menghormati, menghargai situasi seperti ini. Maka dengan menghargai situasi seperti ini, kalian otomatis akan dihargai oleh orang-orang di sekitaran kalian, menghargai orang-orang di sekitaran kalian, menghargai masukan-masukan yang ada, dan menghargai, menghormati diri kalian sendiri. Kalian akan kembali menjadi diri seorang yang berharga. Tapi kalau compassion ini tidak ada, kasih sayang ini tidak ada, kalian tidak set them free, oke? Tidak membebaskan mereka, tidak melepaskan mereka, atau dengan kekeh, bersikukuh, mempertahankan mereka, itu sama dengan kalian tidak merespek diri kalian sendiri. Kalian sudah tidak menyayangi diri kalian sendiri. Akibatnya kalian juga yang akan menjadi kesulitan sendiri. Di mana orang-orang di lingkungan sekitaran kalian, jika melihat keadaan seperti ini, kalian yang ngotot, yang bersikeras, mempertahankan sesuatu yang sudah tidak pantas, tidak sehat, yang sudah toksik, yang sudah tidak pantas kalian miliki, oke? Maka orang-orang di sekitaran yang melihat kalian juga akan menilai kalian, maaf kata, oke? Misalnya aja, contoh ya, murahan. Makanya saat seorang menganggap diri kita murahan, orang tersebut tidak akan menghargai diri kita, tidak akan merespek diri kita, tidak akan menghormati diri kita lagi, oke? Maka kalian mesti lembutkan hati kalian, hormati keadaan situasi seperti ini, berpikirlah yang bijak dengan kasih sayang di dalam hati kalian, berpikirlah yang logika, melihat realita, kenyataan, ikhlaskan, oke? Maka orang-orang di lingkungan sekitaran kalian akan jauh lebih menghargai diri kalian setelah melihat keadaan kalian seperti ini. Karena mereka akan menilai kalian memiliki hati dan jiwa yang sangat besar sekali. Kalian pasti akan worth it mendapatkan seorang cinta yang baru lagi, oke? Tapi kalau di saat kalian tidak bisa respect atau menghormati diri kalian sendiri, atau tidak bisa menghargai diri kalian sendiri, tidak bisa menghargai orang-orang di lingkungan sekitaran kalian, dengan cara terus bersikukuh dan ngotot mempertahankan hubungan yang toksik seperti ini, maka selain orang-orang di sekitaran kalian tidak merespek, tidak menghormati diri kalian, maka saat itu jodoh kalian akan semakin sulit untuk terbuka, untuk menemukan orang baru. Ya, mungkin orang-orang tidak akan jatuh cinta kepada diri kalian. Orang-orang mungkin saja akan menganggap kalian tidak worth it untuk dicintai, karena kalian pada awalnya tidak bisa respect, tidak bisa mencintai diri kalian, tidak bisa menghormati diri kalian, oke? Dengan cara mempertahankan terus hubungan yang sudah toksik, sudah tidak pantas, tidak layak cinta segitiga seperti ini. Maka orang-orang akan cap stempel kalau kalian ini maaf kata, murahan, tidak pantas untuk dicintai. Tapi di saat kalian bisa mampu dengan ikhlas, lapang dada, dengan hati yang terbuka begitu lebar, melepaskan orang tersebut, maka orang-orang di sekeliling kalian akan menilai, wah, diri kalian ini sangat berharga sekali. Maka mereka juga tidak akan segan-segan, tidak akan ragu-ragu untuk memberikan kasih sayangnya terhadap diri kalian, untuk mencintai diri kalian juga, oke? Dimana ada kartu The Death, The Emperor ini ya, ditambah kartu Karma ini ya, ada cinta segitiga lagi, 3 orang di sini. Memang hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sorry to say ya guys. Oke, inilah readingan untuk deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, saya telah membacakan ketiga deck tersebut, di mana ketiga deck tersebut masing-masing memiliki alur cerita dan kondisi yang sangat berbeda sekali, sangat complicated sekali bacaan kali ini ya.
Tiga deck memiliki tiga cerita yang sangat berbeda sekali, oke? Dan harapan saya ini resonate bagi diri kalian dan bisa membantu memotivasi diri kalian. Dan untuk kalian, kalau merasa video ini memotivasi kalian, bisa membantu kalian dan kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Dan perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya, supaya semakin bertambah subscriber saya semakin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang bisa berguna untuk membantu kalian ke depannya nanti, oke? Dan sebagai pemberitahuan, saya ada membuka grup tarot di Facebook. Kalian boleh bergabung di sana, dipersilakan untuk gabung di sana, namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia. Di sana ada tarot-tarot reader yang lainnya. Dan kalau misalnya saya yang tidak menerima konsultasi personal ataupun private reading di saat ini ya, di masa pandemi ini, mungkin saja setelah kalian bergabung di sana, saat saya tidak bisa menghandle masalah kalian, maka ada tarot reader lainnya yang bisa ikut di dalam menangani masalah kalian di sana, oke? Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk bergabung di sana, oke? Di sana tarot readernya adalah kawan-kawan saya semua. Dan silakan di follow akun Instagram saya, di mana nama akun Instagram saya bersama akun Facebook saya beserta nama grup di Facebook saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Oke, karena melalui akun Instagram saya, biarpun tidak melakukan personal ataupun private reading, kalian bisa sharing-sharing curhat dengan saya. Saya senang berteman dengan siapapun. Dengan melalui sharing dan curhat kalian kepada saya, itu tujuan maksudnya supaya energi kalian lebih kuat tersampaikan, tersalurkan kepada saya, sehingga mempengaruhi keakuratan readingan saya untuk kedepannya, di mana readingan saya memang ditujukan untuk kalian juga, oke? Dan sementara di masa pandemi ini saya tidak menerima konsultasi private reading ya. Saya sudah jelaskan itu, dan jangan bertanya lagi mengenai private reading atau personal reading kepada saya. Oke, saya sudah jelaskan di masa pandemi ini di Medan atau Sumatera Utara ini masih krisis sekali. Oke, saya tidak menerimanya. Oke. Dan akhir kata, saya pamit undur diri dulu, berhubung ini sudah azan ya. Sudah subuh. Oke, sudah azan. Saya pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Very soon, oke? Salam cerah penuh kedamaian. Namaste.